Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ovel dari Celah Belajar. Hari ini kita akan melanjutkan video TOEFL online kita dan kita akan belajar structure, noun, and adjective clauses. Kita akan latihan beberapa contoh soal TOEFL di topik ini dan saya juga akan memberikan satu supporting activity untuk kalian pakai dalam mengajar kelas TOEFL kalian nanti. Seperti apa videonya? Stick around! Ini adalah TOEFL silabus. Kita udah belajar selama 5 minggu dan di minggu ini kita akan belajar tentang structure, melanjutkan dari structure minggu lalu tentang complex sentences, terutama mengenai noun and adjective clauses. Oke, let's get to noun clauses. Untuk noun clauses ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah karena dia adalah noun clause, fungsinya adalah noun, jadi dia bisa berfungsi sebagai subject, object, and object of preposition. Kedua, beberapa contoh dari noun clause connectors adalah what, when, where, why, and how. Ini cuma beberapa contoh ya, nanti ada contoh lebih lengkapnya di slide berikutnya dan link untuk slide ini akan saya share di description di bawah. Oke, kita contoh beberapa contoh dari noun clause. Yang pertama sebagai subject, what he said yesterday was funny. Jadi di sini noun clause-nya berfungsi sebagai subject, what he said yesterday itu adalah subjeknya, verbnya adalah was. Sementara untuk menjadi objek seperti ini, I liked what he said. Jadinya di sini subjek dan verbnya adalah I like dan what he said yaitu noun clause-nya berfungsi sebagai objek. Yang ketiga adalah object of preposition, contohnya adalah I'm proud of what he said. Nah di sini what he said si noun clause-nya gitu ya berfungsi sebagai objek dari preposition of. Dan yang harus kita ingat juga adalah bahwa noun clause connectors itu kadang-kadang bisa double function sebagai subjek. Seperti apa sih? Seperti ini nih misalnya ya. Whoever is available needs to help with the emergency. Beda dari yang ini, di sini what-nya diikuti langsung oleh subject dan verb ya. Kalau yang di sini, si noun clause connectors-nya itu diikutinya langsung sama verb, nggak pakai subject. Kenapa seperti ini? Karena si whoever-nya ini, si noun clause connector ini berfungsi ganda sebagai subject. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana TOEFL test our knowledge about noun clause. Oke, ini adalah dua contoh sederhana bagaimana TOEFL test our knowledge about noun clause. Boleh di-pause seperti biasa biar kita bisa kerjain bareng-bareng ya. Pause sekarang. Oke, untuk soal yang pertama, itu kita lihat dulu di pertanyaannya ini ada dua verb sebenarnya. Was late, was verb yang pertama, cause verb yang kedua. Karena udah ada dua verb seperti ini, pilihan yang B gitu ya itu salah ya. Jadi kalau kita taruh the driver di sini, the driver was late caused many problems, jadinya double verb, subjeknya satu, verbnya ada dua kebanyakan. Nah kalau yang D ini yang contoh seperti adverb clause yang kita pelajari minggu lalu ya, because was late caused many problems, ini juga salah karena because adalah adverb clause connectors, mestinya diikutin oleh subjek dulu baru verb. Tapi kalau di sini nggak ada subjeknya, artinya salah ya. Nah jadinya jawaban yang benar nomor satu, benar nggak jawaban kalian? Yaitu that he was late caused many problems. Jadi subjeknya adalah that he was late, itu adalah subjeknya. Pasangan verbnya adalah caused. Sementara di dalam subjeknya sendiri itu ada subjek lagi yaitu he dan verbnya adalah was. Jadi semuanya ada pasangannya, he dengan was, that he was late dengan caused. Oke, sekarang yang kedua. Ini contoh yang tadi noun clause connectors yang double functions as subject. Contohnya yang ini. Ada dua lagi ya verbnya. Ada was on television dan ada made. Was dan made ada dua verb ya. Kalau kita taruh yang A, salah udah pasti karena satu subject yaitu it, verbnya ada dua, was dan made. The story sama ya, seperti it juga ya. The story was on television, udah subject verb. Verb yang made-nya nggak ada pasangan subjeknya. Untuk yang C, ini yang benar. Karena seperti ini, what was on television made me angry. What was on television adalah subjeknya, verbnya adalah made. Di dalam subjeknya itu ada subjek lagi, yaitu what, dan ada was sebagai verbnya. Seperti itu cara TOEFL test our ability about noun clause. Sekarang kita akan belajar sedikit tentang adjective clause sebelum melakukan beberapa sample questions in TOEFL. Adjective clause sama seperti adjective pada umumnya, dia fungsinya adalah untuk menerangkan noun. Beberapa contoh adjective clause connectors adalah who, what, which, that, when, and why. Dan seperti biasa, saya akan share link dari slide ini di description di bawah. Contohnya seperti ini. The actor who she likes is talented.
Di sini dia menerangkan si subjeknya ya, subjeknya adalah noun, the actor. Who she likes ini menerangkan tentang aktornya. Sementara di kalimat ini subjeknya adalah the actor dan verbnya adalah is. Jadi beda sama yang tadi ya, kalau noun clause bisa berfungsi sebagai subjek, kalau adjective clause tuh bisa menerangkan subjek, bisa menerangkan objek, bisa menerangkan object of preposition. Contoh yang ini adalah seperti ini ya. I like the actor who she likes. I like adalah subjek dan verbnya. The actor adalah objeknya, dia adalah noun ya, dan who she likes ini menerangkan the actor. Jadi si adjective clause ini menerangkan si objeknya. Oke, dan sama seperti noun clause, ini mesti adjective ya. Some adjective clause connectors can double function as subject, sama seperti noun clause. Contohnya apa aja? Contohnya tuh ada 3, who, which, and that. Contohnya seperti ini. The actor who plays in that movie is very talented. Di sini, who plays in that movie adalah adjective clause untuk menerangkan the actornya. Dan who plays in that movie ini adalah who berfungsi ganda sebagai subjek karena langsung diikuti oleh verb. Tapi ingat bahwa hanya ada 3 clause connectors yang bisa berfungsi ganda sebagai subjek. Jadi who, which, and that ditambah verb itu mungkin. Tapi kalau when atau why itu harus ada subjeknya dulu baru verb. Seperti itu untuk adjective clause. Sekarang kita akan belajar cara-cara TOEFL men-test ability kita atau knowledge kita tentang adjective clause. Ini adalah 2 contoh sederhana tentang how TOEFL test our ability or knowledge about adjective clause. Boleh di-pause dulu? Oke, sekarang kita lihat yang nomor 1. Dilihat dulu nih ya. Di kalimat pertanyaannya, subjek dan verbnya. The gift, mungkin ini adalah subjeknya. Selected itu adalah verb, was juga verb ya. Jadi ini sama, udah ada subjek dan verbnya ganda, ada selected, ada was. Kalau kita pilih yang A, ini salah karena because mestinya langsung diikuti oleh subjek dulu, nggak bisa langsung diikuti oleh verb. Kalau kita pilih was selected ini jadi udah lengkap kalimatnya, the gift was selected for the bride, was ini nggak ada pasangan subjeknya. Since juga sama, harus ada subjeknya dulu. Kalau langsung verb seperti ini juga salah. Dan yang paling benar kalau gitu adalah yang D, which we selected. Jadi sebenarnya kalimat utamanya banget adalah the gift was rather expensive. The gift subjek, was adalah verbnya. Di dalam si keterangan tentang subjeknya kita ada subjek lagi yaitu which, we, dan verbnya adalah selected. Yang kedua, contohnya seperti ini. Ada is, ada has, ada 2 subjek. Seperti biasa ya, kalau kita taruh yang A, the notebook, ini jadi double verb. Subjeknya 1, tapi verbnya ada 2. Kalau yang the notebook, which, ini yang benar ya. Karena the notebook itu adalah subjeknya, verb dari the notebook adalah has. The notebook has 4 sections. Tapi the notebook ini diterangkan oleh adjective clause, yaitu which is on the table. Kalau gitu pilihannya yang benar adalah B. Dan seperti janji saya, ini adalah contoh-contoh lain dari noun and adjective clause connectors. Yang di atas adalah connectors yang biasa, yang di bawah itu yang bisa double function as subject. Tapi ini juga bisa juga diikuti oleh subjek dan verb ya. Jadi nggak selalu yang who itu pasti diikuti oleh verb, tapi kalau who itu bisa double. Kadang-kadang subjek dan verb, kadang-kadang diikuti oleh verb saja. Sama juga adjective seperti itu. Adjective clause connectors adalah whom, which, that, when, where, and why. Yang bisa berfungsi ganda adalah who, which, and that. Tapi seperti biasa, who, which, and that ini bisa diikuti oleh subjek dan verb atau verb saja. Tapi ingat 2 hal. Yang pertama adalah yang bisa berfungsi ganda ini itu sebagai subjek. Dia nggak bisa berfungsi sebagai verb. Jadi nggak mungkin who, which, and that diikuti subjek aja tapi nggak ada verbnya. Pilihannya kalau nggak who diikuti subjek dan verb, who diikutinya oleh verb langsung. Tapi nggak ada yang who diikuti oleh subjek saja. Dan yang kedua adalah di TOEFL itu sering banget bahwa mereka TOEFL mentes kita tentang meaning. Jadi misalnya mestinya that tapi what, itu sering banget kalau di noun clause. Jadi mestinya what tapi ternyata itu that misalnya. Yang seperti itu kadang-kadang suka dites juga. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke beberapa contoh TOEFL example questions biar kita lebih banyak latihannya ya. Ini adalah 4 contoh TOEFL example questions. Boleh di-pause dulu buat dikerjain bareng-bareng ya.
Oke, apakah jawaban kalian ini, dan ini? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, di kalimat ini udah ada verbnya, will be carried. Tapi ada lagi si verbnya, has not. Jadi ada dua verb, tapi belum ada subjeknya. Kalau gitu nggak bisa yang A, karena kalau ini subjeknya, ini verbnya, verb yang kedua si has not-nya nggak ada pasangannya. Nah, kalau dari ini, dari what, when, and that, yang bisa langsung diikuti oleh verb, tadi kita udah bahas adalah hanya who, what, and which. Jadinya pilihannya hanya what, karena when dan that itu harus diikuti oleh subjek dulu, baru verb. Untuk nomor 2, sama, di pertanyaannya udah ada verb have, udah ada verb is. Jadi ada 2 verb. Kalau gitu yang A dan B ini udah pasti salah, karena satu subjek, double verb. Jadi salah ya. Kalau yang C benar, karena that all police officers ini jadi noun clause. That all police officers have at least 4 hours of training. Ini adalah subjek dari kalimat yang panjang ini, dan verbnya adalah is. Di dalam subjeknya sendiri itu udah ada subjek lagi, yaitu all police officers, dan verbnya adalah have. Jadi subjek dan verbnya semuanya lengkap. Sementara kalau yang B salahnya adalah karena kalau for all police officers ini adalah objek dari prepositions for, dan dia nggak bisa jadi subjek dari kalimat. Seperti itu. Yang nomor 3, kita lihat dari kalimatnya, subjeknya adalah Alfred Binet, verbnya adalah developed. Tapi ada lagi served di sini ya. Jadi ada kemungkinan di sini ada double verb, tapi baru ada satu subjeknya. Kalau kita pakai has, jadinya double verb. Alfred Binet-nya adalah subjek, develop-nya verb pertama, has served verb yang kedua ya, jadi double verb, kebanyakan verb. It has oke, lengkap subjek dan verbnya. Tapi masih ingat ya, kalau two main clauses itu nggak bisa dipisahkan tanpa sesuatu. Jadi misalnya kalau ini mau dibikin jadi benar, kalau yang B mau dibikin jadi benar, mungkin jadi koma and it has served. Itu baru boleh. Yang ini juga sama ya, salahnya karena and di sini Alfred Binet developed and served yang kedua ini salah, karena yang serve sebagai basis of modern IQ test itu adalah si a test for measuring intelligence, bukan si Alfred Binet-nya. Jadi and di sini salah. Yang benar adalah D, karena which has served ini menerangkan tentang a test for measuring intelligence. Oke, yang terakhir, yang keempat, jawabannya adalah D, karena seperti ini. Scientists are now beginning to conduct. Di pertanyaan ini udah ada subjek dan verb ya. Subjeknya adalah scientists, verbnya adalah are. Dan ada kata trigger nih, mungkin trigger di sini sebagai verb. Kita lihat ya. Kalau A, noise pollution can, experiment on noise pollution can, ini salah karena on pasti diikutin oleh object of preposition dari on ya. Jadi noise pollution-nya adalah objek dari preposition on. Can trigger adalah verb, tapi belum ada subjeknya, jadi salah. Kalau that noise pollution, that mungkin secara structure bener ya. That itu adalah noun clause connectors. Lalu ada noise pollution itu subjeknya, terus ada verbnya trigger. Tapi ingat, noise pollution itu uncountable. Kalau uncountable, verbnya itu harus verb yang singular, trigger. Jadinya bukan trigger. Sama kayak yang C. Yang B yang paling benar karena ada noun clause connectorsnya how, noise pollution adalah subjeknya, dan verbnya adalah can trigger. Can diikuti oleh verb one. Seperti itu cara TOEFL questions our knowledge about noun clause dan adjective clause. Berikutnya saya akan memberikan satu supporting activity yang bisa kita pakai untuk support saat kita mengajar TOEFL adjective and noun clause. Oke, satu supporting activity yang bisa kita pakai adalah best match. Jadi sebenarnya adalah adapted dari matchmaking game ya. Tapi sebenarnya kalau anak-anaknya kurang merasa nyaman buat mencari pasangan gitu ya, bisa juga ini jadi mencari teman yang paling cocok untuk mereka. Ya, ini adapted dari Hatfield dari Intermediate Communication Games, judulnya Matchmaking Game. Dan tools yang kita gunakan adalah Google Slides dan application yang ada breakout rooms-nya. Jadi murid bisa ngelihat Google Slides dan secara bersamaan bisa komunikasi sama temennya.
Yang ketiga, sharing optionnya adalah students can edit, karena nanti mereka harus mengedit nama dan likes and dislike-nya. Dan jadi best match ini adalah students interview each other and then decide the best partner. Kalau mau pacar atau misalnya mau nyari suami atau istri boleh, tapi kalau nggak nyaman dengan itu, mereka boleh cari best friend buat partner mereka. Pertama, kita kasih dulu slide yang ini. Jadi ada gambar-gambar foto-fotonya. Ini semuanya diambil dari foto-foto di Pixabay ya. Pertama, grup A di editing mode seperti ini, seperti biasa ya. Mereka diskusi sama partnernya untuk ngasih nama. Misalnya namanya siapa? Jason misalnya ya. Age-nya kayaknya kurang lebih berapa ya? 25? Maybe ya. Likes-nya, I don't know. He looks like he likes playing guitar. Maybe. Playing guitar. And dislikes-nya people who lie, for example. Seperti ini. Jadi mereka nanti bahas kira-kira appropriate name-nya apa, age-nya kira-kira berapa gitu ya. Diisi untuk semuanya. Dan nanti grupnya di-split. Dan mereka akan wawancara each other. Jadi ini grup A, grup B juga melakukan hal yang sama. Dan setiap jadi pasangannya di-split. Dan mereka akan describe to each other about their favorite type of people. Boleh misalnya buat jadi best friend atau misalnya buat jadi pacar gitu ya. Mereka bilang misalnya temennya wawancara, what kind of person do you like? I like orangnya akan bilang I like someone who seperti ini. Atau where do you like to go on vacation? I like somewhere I like a place where I can bla bla bla. Jadi menggunakan si adjective clauses-nya untuk interview each other. Dan nanti partnernya akan memberikan pasangan yang paling cocok. Oh kayaknya untuk dari keterangan yang kamu kasih ke saya, yang paling cocoknya adalah si Jason ini, misalnya seperti itu. Ini adalah satu sport activity yang cukup seru untuk dipakai membahas tentang adjective clause dan noun clause juga. Begitu dulu video kita hari ini tentang structure, noun, and adjective clauses. Di hari Jumat minggu depan kita akan mulai belajar reading lagi tentang directly answered questions. Kalau kalian punya komen, jangan lupa untuk share di bawah dan like and subscribe for more great videos. See you!